Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 195, Kekalahan Frontal. Ini adalah pertempuran pertama kita di Lembah Langit. Jian Wushuang melihat ke sekeliling kelima prajurit lainnya dan berkata, kita harus mengalahkan mereka dengan lancar dan cepat untuk membuat para ahli dari sekte lama itu terkesan. Ayo kita tangkap mereka. Pergi dan serang mereka. Haha, bunuh mereka. Keenam prajurit itu segera bergerak, dan pada saat berikutnya, pertempuran antara kedua tim dimulai lagi. Namun kali ini, Jian Wushuang dan timnya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Apa? Lin Nan, yang sedang bertarung dengan Jian Wushuang, adalah orang pertama yang berteriak dengan heran. Lin Nan telah meremehkan kekuatan Jian Wushuang, berpikir bahwa itu tidak buruk untuk posisi ke-9. Tapi sekarang, setelah Jian Wushuang menunjukkan kekuatan aslinya, sebuah pedang tersapu keluar, yang berisi 3 esensi pedang yang dahsyat, Gale, Raging Fire, dan Water Drop. Ketika pedang itu berbenturan dengan tongkat panjang Lin Nan, dia langsung terpental ke belakang. Alam Yin yang setengah langkah, dan dia menggabungkan 2 esensi. Kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih baik daripada Ouyang Haotian, yang kubunuh. Tapi dia masih jauh lebih lemah daripada Sue Yun. Mata Jian Wushuang dingin saat cahaya pedang menyala ke depan di saat berikutnya. Teknik pedang tanpa pamrih, bentuk idealis. Cahaya pedang menembus udara seperti naga banjir dan muncul di depan Lin Nan dalam sekejap mata. Lin Nan mengayunkan tongkat panjangnya, berusaha menahan serangan yang datang. Namun, cahaya pedang menyerbu ke arahnya dan memukul mundur tongkat panjangnya. Lalu sekilas niat membunuh terpancar di mata Jian Wushuang. Seni pedang tak berbentuk, gerakan ke-9 ditampilkan dalam sekejap. Astaga! Pedang itu melesat menembus tenggorokan Lin Nan dengan kecepatan yang luar biasa. Mata Lin Nan terbuka lebar saat dia meninggal. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Jian Wushuang, yang seharusnya lebih lemah darinya, dapat menyerang dengan kekuatan tempur yang luar biasa. 3 gerakan pedang. Jian Wushuang hanya membutuhkan 3 gerakan pedang untuk mengalahkannya kali ini. Jurus pedang pertama menjatuhkannya ke belakang, jurus kedua menghempaskan tongkat panjang di tangannya, dan jurus terakhir membunuhnya tanpa ampun. Lancar dan cepat. Situasi di medan perang lain di sekitarnya juga sepihak. Kekuatan Bai Lichen, Feng Yutian, dan Yang Zaixuan benar-benar meletus. Bai Lichen sudah berada di posisi ke-26 dalam peringkat. Akan tetapi, Feng Yutian dan Yang Zaixuan telah memperlihatkan kekuatan bertarung yang hampir dapat dibandingkan dengan Bai Lichen. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan pertempuran mereka meningkat. Mereka tidak berkembang. Mereka hanya sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Oh, tidak. Saat teriakan tiba-tiba terdengar, para jenius dari Kekaisaran Awan melayang melihat ke arah suara itu. Mereka kebetulan melihat adegan di mana Lin Nan dibunuh oleh Jian Wushuang. Wajah para jenius ini berubah drastis dalam sekejap. Menarik. Melarikan diri sekarang. Apakah dinasti Tianzong benar-benar sebuah kerajaan kecil? Para jenius dari Kekaisaran Driftwood itu ketakutan tak terkira dan melarikan diri secara tak teratur, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tetapi karena pertempuran sudah dimulai, sulit untuk melarikan diri. Pergilah ke neraka. Haha, tetaplah di sini. Bai Lichen dan prajurit lainnya segera mengejar mereka. Sementara itu, Jian Wushuang yang baru saja membunuh Lin Nan, mulai mengambil tindakan juga. Pada akhirnya, hanya 2 dari 8 jenius dari Driftwood Empire yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Sementara 6 jenius lainnya dibunuh dengan kejam oleh tim 6 prajurit. Jian Wushuang dan yang lainnya berdiri di medan perang, melihat mayat para jenius dari Kekaisaran Awan melayang di sekitar mereka. Senyum muncul di wajah mereka. Ini adalah pertarungan pertama mereka di Sky Valley. Musuh mereka adalah Kekaisaran Driftwood, salah satu dari 6 kekaisaran berukuran sedang. Namun, mereka mengalahkan tim ini dengan sempurna. Hanya 2 dari 8 jenius Kekaisaran Driftwood yang lolos karena keberuntungan, sedangkan 6 prajurit lainnya, termasuk 2 jenius yang berada di alam setengah langkah Yin Yang, terbunuh. Sedangkan bagi 2 orang jenius yang lolos, mereka tidak punya pilihan lain selain menghancurkan token mereka dan menyerah. Dengan kata lain, para jenius Driftwood Empire musnah karena pertempuran ini. Di udara, di atas area tersebut. Haha, turun sekali, turun sekali. Disi memukul meja dan berdiri, dengan cahaya pekat bersinar di matanya dan senyum terkejut di wajahnya. Sebaliknya, wajah Raja Kekaisaran Driftwood berubah agak pucat. Sementara raja-raja dari dinasti lainnya juga memasang ekspresi aneh. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan kecil bisa mengalahkan kerajaan menengah secara langsung? Apakah para jenius Driftwood Empire benar-benar mengecewakan? Bukan karena mereka mengecewakan, melainkan karena para jenius dari dinasti Tianzong kali ini luar biasa hebatnya. Benar.
Kita semua melihat pertarungan tadi. Di antara 6 jenius dari dinasti Tianzong, 4 di antaranya memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk ditempatkan di 30 besar peringkat. Tidak hanya itu, Jian Wushuang berada di posisi ke-9 dalam peringkat. Dengan kekuatan seperti ini, sungguh bodoh bagi para jenius dari dinasti lain untuk masih menganggap mereka sebagai tim dari dinasti kecil biasa. Semua raja itu mendesah. Pertempuran Sky Valley Point baru saja dimulai, dan Kekaisaran Driftwood merupakan dinasti pertama yang dikalahkan. Bisa dibilang, pertempuran itu merupakan aib bagi Kekaisaran Awan Melayang. Sebaliknya, dinasti Tianzong bersinar kali ini. Bahkan para ahli dari Sekte Lama, yang berkumpul di udara, memperhatikan Jian Wushuang dan timnya. Berikan aku informasi tentang makhluk-makhluk kecil itu. Para pelayan segera memberikan informasi mengenai Jian Wushuang dan timnya kepada para ahli dari Sekte Lama. Para pelayan yang memenuhi syarat untuk tampil di sini semuanya adalah prajurit Yin Void. Para ahli dari Sekte Lama membaca informasi itu dengan penuh minat. Dinasti Tianzong, meskipun hanya sebuah kekaisaran kecil, kali ini memiliki beberapa orang jenius yang luar biasa. Ya, terutama yang terkemuka bernama Jian Wushuang. Dia hanya di alam inti emas mendalam, tetapi kekuatannya sudah sangat luar biasa. Selain itu, dia masih sangat muda, di bawah 20 tahun. Wah, menggabungkan esensi pedang Gale, Raging Fire, dan Water Drop bersama-sama di usia yang begitu muda sungguh sangat mengesankan. Para ahli ini tertawa dan berbicara, tetapi mereka masih terlihat tenang. Tuan, ini informasi tentang para jenius dari dinasti Tianzong. Seorang pelayan menyerahkan informasi itu kepada Mo Ling. Taruh saja di sini, kata Mo Ling santai, tetapi bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Tuan Lingtian, si kecil bernama Jian Wushuang itu cukup hebat, dan untungnya, dia adalah seorang pendekar yang menguasai prinsip pedang. Apakah Anda tidak tertarik padanya? Pakar lain dari Sekte Lama bertanya kepadanya. Jian Wushuang. Mo Lingling menunduk ke tanah, mencibir, dan berkata, menggabungkan 3 esensi pedang, jadi apa? 3 esensi yang dia pahami hanyalah esensi biasa. Dia bahkan belum menguasai esensi khusus. Sekte pedang liar tidak akan menerima sampah seperti itu. Jika ada di antara kalian yang tertarik pada pria kecil itu, kalian dipersilakan untuk menerimanya sebagai murid.